Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang isu lingkungan yang dimana kita ketahui bahwa lingkungan ini selalu menjadi isu strategis, tidak hanya di Indonesia secara keseluruhan, namun juga di Gorontalo pada khususnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu kiprah anak muda peduli lingkungan, dan kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang tentu saja luar biasa. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, hari ini sudah bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Muhammad Iqbal, Manajer PT PLN Nusantara Power UPDK Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Pagi, Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Narasumber yang kedua ada Bung Jamaluddin Kadir, CEO Tanggida Group. Selamat pagi, Bung Jamal. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Saudara, kita langsung saja akan membahas mengenai isu lingkungan, membahas mengenai apa saja yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Tentu saja saya dan penonton di rumah sangat penasaran, apa sih sebenarnya Tanggida Group itu? Bagaimana awal mula sehingga Tanggida Group itu pada akhirnya terbentuk? Langsung saja pada perbincangan pertama, kita akan mengawali perbincangan lebih dahulu dari Bung Jamal. Jadi silakan Bung Jamal. Terima kasih Kak. Berkaitan dengan Tanggida Group sendiri, Tanggida Group ini adalah kumpulan dari beberapa orang anak muda di Gorontalo yang konsen terhadap lingkungan di 1 tahun terakhir, dan Tanggida Group ini terdiri dari 20 orang, dan asal mula sih Kak dari Tanggida Group ini sendiri terbentuk karena keprihatinan kita terhadap lingkungan, dan Tanggida Group sampai hari ini karena anak-anak Tanggida ini kami ini diawali dengan hobi kami yang memancing di sungai-sungai yang ada di Gorontalo, dan kami juga terinspirasi salah satu konten kreator mungkin kita sudah tahu yang ada di Bandung sana. Kalau bisa kita bikin seperti ini di Gorontalo agar kiranya isu-isu tentang lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah ini kita bisa kendalikan. Oleh karenanya itu di bulan Juni, tepat di tanggal 1 Juni kita terbisit, oh ya kalau bisa kita buat konten iseng-iseng lah, dan kita buat itu di pukul 4, pukul 6 sore kita upload, sudah masuk ke jam 10 itu sudah viral. Iya, langsung viral, dan alhamdulillah mendapat respon positif dari masyarakat Gorontalo khususnya, dan kami di konten itu kami lebih bersemangat lagi. Oh iya, kita cari tahu dulu bagaimana cara konten yang baik supaya Tanggida Group ini bisa terolah dengan baik, cara penyampaian komunikasi lewat konten sendiri. Mungkin itu sih Kak. Untuk pertama kali memulai Tanggida Group itu kan kalau kita lihat di sosial medianya Tanggida Group, itu kita lihat ada banyak sekali sebenarnya membernya. Ada berapa membernya semua dengan latar belakangnya masing-masing? Kalau latar belakang dan keanggotaan dari Tanggida Group itu ada 20 orang, terdiri dari saya sebagai CEO, ada juga founder dari Tanggida Group, ada juga manajer dari Tanggida Group, ada juga bendahara, dan beberapa anggota tim yang di bawah. Jadi di Tanggida Group itu selain ada eksekutornya langsung, jadi ada tim survei. Jadi ada 3 orang tim survei. Sebelum kami turun dan terjun di lapangan itu, ada tim survei yang akan mengecek langsung bagaimana kondisi, dan mereka itu akan memetakan bagaimana cara kerjanya, jumlah berapa orang yang dibutuhkan, dan berapa jangka waktu yang dibutuhkan dalam setiap misi atau setiap kalau kita bisa katakan setiap turun lah di keadaan-keadaan sampah yang banyak begitu. Berarti kalau misalnya sampahnya kan katanya tadi membernya sebenarnya ada 20 orang. Kalau misalnya ternyata terdapat di sebuah lingkungan itu ternyata membutuhkan lebih dari 20 orang. Bagaimana kira-kira Tanggida Group
menyiasati itu? Sejauh ini Kak, Tanggida Group membuka volunteer. Jadi alhamdulillah di menjelang 1 tahun ini kita sudah mengumpulkan hampir 3.000 volunteer yang sudah ada list namanya juga di situ, sudah ada ini. Jadi kita tinggal menghubungi mereka atau kita sebarkan di sosial media. Misalnya kita datang di satu kampung, kita buat video untuk ajakan mereka, beberapa anak muda, ayo kita bergabung di sini. 3.000-nya semua dari Gorontalo? Iya, hampir 3.000-nya semua di Gorontalo. Iya, sangat menarik. Seperti yang tadi sudah Bung Jamal bilang ya, tentang misalnya sampah yang dikumpulkan. Nah, sampah yang misalnya sudah dikumpulkan dari lingkungan sekitar itu, misalnya ada banyak, itu bagaimana proses pengumpulannya? Apakah itu sudah dibagi-bagi per jenisnya atau bagaimana? Untuk sementara ini kami baru mulai dari kecil-kecilan dulu, karena ini berkaitan lagi dengan PLN UPDK Gorontalo yang di bulan Agustus itu sudah kolaborasi bersama kami di 2 bulan Tanggida Group memproduksi konten, memproduksi video. Ini langsung tercapture oleh perusahaan yaitu PLN Nusantara UPDK Gorontalo. Untuk sekarang ini kita masih memilah dalam skala kecil, kita masih memilah untuk sampah-sampah yang organik dan anorganik, dan untuk sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali itu kami sudah olah dalam bentuk kompos dan beberapa kerajinan yang bisa kita tukar untuk bisa kita kembalikan lagi untuk beberapa konten yang akan kita produksi, karena beberapa konten itu Kak, terus terang saja itu memerlukan banyak biaya. Di satu kali turun itu kita bisa makan 500 sampai 1 juta untuk bisa 1 kali turun di ini ya. Ini saran dari UPDK Gorontalo, saran yang baik menurut kami, itu bisa mengolah dan bisa memilah dan memilih sampah. Itu yang tujuan utama kami Kak. Sehubungan dengan pernyataan dari Bung Jamal tadi bahwa ternyata Tanggida Group ini dalam menjalani aktivitasnya sebagai suatu kelompok yang aktif dalam isu lingkungan, tentunya ternyata ada support dari PT PLN Nusantara Power UPDK Gorontalo. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Iqbal, manajer PT PLN Nusantara Power UPDK Gorontalo. Bapak Iqbal, saya ingin mengetahui lebih dalam dan tentunya penonton juga ingin tahu kira-kira apa alasan PLN ini sangat mengapresiasi dan mensupport penuh apa saja kegiatan dari Tanggida Group ini eksis di Gorontalo. Ya, makasih Mbak Puspita. Jadi PLN ini adalah salah satu perusahaan yang berkegiatan di kelistrikan, yang mana salah satu visi misinya dalam produksi kelistrikan itu harus berwawasan lingkungan. Nah, di situ sehingga kami sangat tertarik kegiatan Tanggida ini. Awal mula seperti tadi Bu Jamal katakan di bulan Agustus tahun lalu ya. Waktu itu pertama kali kami lihat kegiatannya di salah satu pasar ya, pasar di dekat Ring 1 sini ya, dekat Ring 1. Kami lihat, wah ini anak-anak muda yang luar biasa. Setelah kami panggil, nanya-nanya dari mana saja mereka ini, itu ternyata dari berbagai latar belakang. Ada guru, ada arsitek, ada mahasiswa, ada. Nah, saya tanyakanlah untuk dalam kegiatannya keseharian ini, mereka menggunakan dana apa? Ya, dana apa? Sehingga kami tertarik bahwa salah satu program di kami juga ada namanya TJSL, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu di PLN selalu hadir di setiap tahun ada program yang dulu kita kenal namanya CSR ya, CSR yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga kami tertarik untuk menjadi sponsor dari Tanggida ini. Nah, harapan saya di awal-awal itu saya katakan jangan hari itu aja ya, jangan cuma sekedar seremonial, tapi betul-betul menjadi suatu kegiatan yang luar biasa, karena isu yang saya dengar di kota Gorontalo ini, di kota Gorontalo sendiri, masalah sampah itu dari 60.000 ton sampai 70.000 ton ya produksi per hari. Ya, jadi kami diskusi dengan DLH, kami memang untuk DLH provinsi maupun DLH kota dan DLH provinsi menanyakan bahwa ada keterbatasannya pihak kebersihan di mana armada kendaraan juga sedikit, sampah produksi sampah luar biasa banyaknya, sehingga itu yang membuat menarik kami untuk menggandeng Tanggida.
Tanggida Group, iya. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa setelah melihat video Tanggida Group yang viral, kemudian Bapak tertarik karena ini anak-anak muda yang tentunya sangat peduli terhadap lingkungan dan visi misinya tentu saja hampir sama ya dengan PLN. Nah, untuk supportnya sendiri seperti apa bentuknya Pak? Apakah secara hanya dukungan saja atau misalnya setiap kali turun ada memang sesuatu yang diberikan oleh PLN untuk mendukung Tanggida Group? Ya, jadi dalam setiap kegiatan bukan saja dukungan dana, tapi kami terkadang butuh berapa orang. Kadang teman-teman turun, kita bersama-sama, jadi kita siapkan APD-nya, terutama APD ya, karena teman-teman ini harus tetap menjaga kesehatan ya. Peralatan APD, tempat sampah plastik, tempat ininya untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Itu kami siapkan dan bukan itu saja, nanti ke depan ada beberapa sih program juga akan kami lakukan dan ini menjadi sangat diperhatikan sama Pak Wali. Kemarin kami sempat audiensi, kami berencana untuk membangun kampung bersih malah. Kampung bersih, itu programnya dari PLN? Dari kami bersama-sama. Jadi kalau misalnya sudah survei, ada tempat yang banyak sekali sampahnya, itu bukan hanya Tanggida Group yang turun, tapi juga PLN juga turun. Bersama-sama begitu, membersihkan. Oh iya. Jadi ada beberapa, maaf saya tambahkan, jadi ada beberapa kami telah lakukan bersama-sama di tahun lalu ketika hari sampah ya. Iya. Hari sampah nasional, kami di Pantai Pohe. Iya. Terus di tahun ini bulan di hari apa tuh? Februari di hari sampah, hari sampah juga ya. Iya. Di Pantai Tamindao. Iya kan, kami untuk di Pantai Pohe sampai menurunkan hampir 2.000 volunteer. Iya. Tadi sempat saya dengar ternyata Tanggida Group itu banyak sekali membernya dan itu dengan latar belakang pekerjaannya masing-masing. Ada yang arsitek, ada yang guru dan lain sebagainya. Nah, saya ingin lebih jauh membahas mengenai kira-kira bisa nggak sih membagi waktu antara komunitasnya dengan pekerjaannya sehari-hari. Tapi simpan dulu jawaban dari pertanyaan itu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tentunya masih dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Iqbal dan Bung Jamal. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan kita sebelumnya tentang ternyata Tanggida Group ini selain pada aktivitasnya sebagai komunitas yang peduli dengan isu lingkungan, ternyata juga aktivitas sehari-harinya sudah punya pekerjaan. Saya kira sebelumnya itu anak-anak muda seperti mahasiswa ya, ternyata sudah dengan latar belakang masing-masing, tentunya paling juga sudah ada yang menikah dan lain sebagainya. Nah, saya penasaran sekali dan tentunya penonton juga sangat penasaran kira-kira bagaimana cara membagi waktu. Bisa jadi ketika ada lingkungan yang penuh sekali sampah, tetapi ternyata bertabrakan dengan kegiatan di luar. Kira-kira bagaimana manajemen waktunya? Iya. Untuk manajemen waktunya, alhamdulillah Kak, di Tanggida Group itu sendiri sudah terbentuk untuk bisa terjadwalkan itu di hari-hari weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi kita mumpung kita libur pekerjaan di hari Sabtu Minggu, itu yang kita manfaatkan. Dan bisa jadi juga kita di hari-hari kerja, cara membagi waktunya kita, pekerjaan itu kita sudah selesaikan jauh-jauh hari. Biar kita bisa biar kita bisa kerja pada saat waktu kerja. Dan alhamdulillah di lingkungan kerja juga Kak, di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, aktivitas Tanggida Group ini disupport oleh lingkungan kerja, lingkungan keluarga, dan mereka mendorong untuk bisa Tanggida Group tetap aktif, tetap memproduksi terkait dengan isu-isu lingkungan itu sendiri. Dan Tanggida Group itu sendiri sama seperti apa yang disampaikan Pak Iqbal itu, sekarang itu sudah kolaborasi menjadi anak binaan dari PLN Nusantara Peru PDK Gorontalo. Dan alhamdulillah di setiap Tanggida Group untuk
turun itu kita sudah terkonfirmasi 3 hari sebelum turun, dan kita mengonfirmasi dari PLN, dan alhamdulillah setiap kali turun diberikan APD, diberikan untuk operasional, sehingganya kami bukan menilai bahwasanya kami disupport, tapi ini adalah kerjasama yang baik terkait dengan masyarakat dan perusahaan, sehingganya bisa membangun mindset baik untuk lingkungan di Gorontalo itu sendiri. Iya, tentunya juga kegiatan daripada komunitas ini tentunya juga sangat membantu sekali pemerintah daerah, juga kontribusi kita terhadap daerah tentunya juga besar, ya kan? Ya, selanjutnya lebih dalam kita akan membahas setelah sampah-sampahnya itu dikumpulkan. Tentunya kalau misalnya di daerah Tamendau pasti berkarung-karung sampahnya. Setelah itu sampahnya dibuang kemana? Alhamdulillah juga Kak, dari beberapa aktivitas dari Tanggida Group dan PLN Nusantara Purwodadi Gorontalo itu disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Gorontalo ini disupport. Mereka menyediakan mobil-mobil untuk truk pengangkut dan akan dibuang di TPA Talu Melito, dan sisa sebagian dari sampah yang kita bisa olah itu kita olah di sekretnya Tanggida Group sendiri yang akan dijadikan kampung bersih seperti apa yang disampaikan oleh manajer Pak Iqbal tadi. Berarti proses daur ulang dari sampah itu langsung di Tanggida Group? Iya, langsung dari Tanggida Group. Jadi beda Kak, dari alhamdulillah dari beberapa diskusi dengan PT PLN Nusantara Power, kita mengambil jalur berbeda. Di beberapa konten kreator kita tidak melihat bagaimana mereka bisa mengangkut sampah, bagaimana mereka bisa mengolah sampah. Nah, kita membedakan diri dari beberapa konten kreator sebelumnya. Kita harus memperlihatkan bahwa sampah ini bukanlah musuh, tapi sampah ini bisa membantu perekonomian, dan itu saran dari PT PLN Nusantara Power, sehingganya masyarakat juga dalam mindsetnya bisa terbesit bahwasanya sampah bukanlah musuh, tapi ini sampah kalau kita pintar-pintar mengolah sampah ini bisa menambah pundi-pundi rupiah untuk kita sendiri. Iya, sejauh ini tentang komunitas yang sudah lama berjalan, Tanggida Group itu proses daur ulang yang katanya tadi di Tanggida Group-nya sendiri, itu daur ulangnya dibuat apa dan manfaatnya ke masyarakat? Kan kalau untuk proses daur ulang pasti mindsetnya ini harus punya manfaat untuk masyarakat. Apa saja yang dibuat Tanggida Group tentang sampah-sampah itu? Untuk daur ulang sendiri kami belum memproduksi skala banyak Kak, jadi baru untuk operasional dari penambahan operasional dari kami, misalnya kekurangan bilik APD. Ketika ada 1.000 volunteer, ada beberapa kegiatan-kegiatan besar, itu kan tidak sepenuhnya kan disupport oleh ini. Jadi kita memberanikan diri untuk mengolah sebagian sampah, dan kayak sampah-sampah yang kayak dedaunan dan segala macam itu kita rubah menjadi kompos. Kita masih sementara membuat bagaimana racikan yang baik sehingganya tidak ramah lingkungan. Iya, karena sampah ini kan harus ramah lingkungan, kan kita bisa olah. Dan sampah-sampah plastik itu untuk sementara kita cuci terus kita jual kembali untuk menambah operasional dari Tanggida Group itu sendiri. Dan ada beberapa kerajinan yang sudah dibuat tapi baru dalam skala kecil untuk pajangan-pajangan rumah. Contohnya itu kayak gantungan-gantungan yang ada di rumah. Itu dijual? Iya, itu belum dijual Kak, baru diproduksi secara rumahan untuk digunakan secara pribadi. Berarti member-membernya tentu punya hasil dari daur ulang itu untuk hiasan-hiasan rumah. Untuk mempercantik rumah juga. Karena tadi juga Bung Jamal bilang sampah jangan jadikan musuh. Jadikan teman saja, bisa dipajang di rumah. Ya. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Iqbal lagi. Mengenai program yang katanya PLN dengan Tanggida Group itu punya kesamaan visi dan misi di bagian lingkungan. Nah, selain daripada program yang sudah Bapak Iqbal bilang tadi tentang kampung bersih. Kampung bersih. Selain bisa dijelaskan misalnya kampung bersih itu detailnya seperti apa? Misalnya programnya apakah sama sekali dengan Tanggida Group turun membersihkan sampah atau punya konsepnya sendiri? Ya. Jadi untuk kampung bersih ini sendiri sebenarnya awalnya ini mereka lah yang punya ide. Oh iya. Aku minta nih
coba presentasikan ke saya apa sih yang akan kita dapat di kampung bersih itu. Nah itu yang menarik nantinya. Jadi mereka sempat visual video visual ke sini nantinya kampung bersih itu. Jadi di kampung bersih itu selain tadi sampah-sampah tadi sudah dipilah, akan diproduksi di sana, baik itu berupa kerajinan atau segala macam ya teman-teman itu. Jadi sampah plastik dibuat untuk kerajinan, sampah kompos tadi untuk dari daun-daunan atau segala macam dibuat kompos. Itu tadi saat ini masih seputar untuk keperluan mereka sendiri ya. Oh iya. Kenapa? Why not? Kita jadikan produksi yang lebih besar lagi. Sampah kompos itu kalau perlu dibuat packing, dijual, dikemas, dijual. Nah, terus di sana nanti di kampung bersih itu selain pengolahan sampah sendiri, juga nanti ada semacam perkampungan peternakan ya. Peternakan yang hasil pembuangan dari ternak sapi itu dijadikan biogas untuk sebagai ini ya. Pokoknya nanti kawasannya itu kawasan wawasan lingkungan lah. Iya. Semua kalau perlu dari hasil sampah itu tadi dikatakan jangan jadikan sebagai musuh, tapi akhirnya menjadi sahabat, ada manfaat untuk masyarakat. Selain rumah bersih misalnya tadi, apakah ada lagi program yang kira-kira itu sama tentang lingkungan, tetapi selain daripada rumah bersih, konsepnya yang berbeda? Ya, jadi untuk di UPDK Gorontalo kami seperti saya katakan tadi memang menjadi visi misi di kami ya di PLN secara umum. Kami ada beberapa program seperti penanaman pohon ya. Penanaman pohon sampai dengan tahun 2023 akhir kemarin kami sudah menanam itu di 10.847. Itu di 2 kawasan. Itu di kawasan Popaya Raja dan di Suaka Marga 1 Anantu, Bolio Huto. Bolio Huto. Iya. Selain itu kami juga ini ada untuk di Suaka Marga Satwa. Kami ada penangkaran penyu. Itu kami sudah melepas liarkan 148 ekor selama tahun 2023 dan juga di kawasan Cagar Alam Panua dan 233 ekor penyu di Popaya Raja. Juga ada burung maleo. Nah, jadi tadi selain sampah, kami juga berkewajiban tadi mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan alhamdulillah kami dengan penanaman pohon tadi 10.847 itu kami berhasil mengurangi CO2 selama setahun itu 2.520,6 ton CO2. Iya, jadi dan program itu akan terus berkelanjutan. Itu menjadi suatu program utama kami setiap tahunnya karena menjadi kewajiban kami untuk tanggung jawab lingkungan kami. Oke, baik, dari penjelasan tadi Bapak Iqbal tentang apapun yang sudah dikerjakan oleh PLN UPDK Gorontalo tentang isu-isu lingkungan, kira-kira pencapaiannya sudah sejauh mana? Misalnya penghargaan tentang isu lingkungan yang sudah didapatkan sejauh ini bagaimana Pak? Ya, jadi kami untuk penghargaan di tahun 2023 kemarin di Hari Distrik ya, yang selalu dirayakan tiap tahun, itu kami di bidang ESG, Environment Social Government, atau sebenarnya sama aja dengan singkatan TJS ya, untuk kegiatan lingkungan. Kami alhamdulillah secara nasional mendapat juara 3. Itu di bidang biodiversity, yaitu keanekaragaman hayati. Itu tadi adanya program penangkaran penyu dan burung maleo. Itu kami bekerja sama dengan DLH Provinsi. Terus untuk kegiatan-kegiatan kami dengan Tangidaa, kami sudah beberapa mendapat penghargaan dari Wali Kota, Pemerintah Kota Gorontalo. Sebagai penghargaan ucapan terima kasih dan keikutsertaan dalam pembinaan lingkungan ini. Iya. Selanjutnya kita beralih ke Bung Jamal. Ini saya tentu saja penasaran tentang Tangidaa Group ini. Kira-kira apakah dari kegiatan-kegiatan yang tentunya viral kemarin-kemarin, apakah hanya UPDK PLN saja ini yang melirik Tangidaa Group? Apakah dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota sudah punya atensi ikut mendukung Tangidaa Group dalam proses-proses kegiatannya? Tapi disimpan dulu jawabannya. Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Sapa Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tentunya masih dengan dua narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bapak Iqbal dan juga Bung Jamal. Kita akan kembali membahas tadi tentang kira-kira sudah sejauh mana pencapaian atau lirikan daripada pemerintah selain daripada PLN itu sendiri pada Tanginda Group. Sampai sudah sejauh mana? Dukungan dari beberapa unsur itu semenjak viralnya Tanginda Group sudah banyak sih Kak untuk lirikan-lirikan atau ajakan untuk kolaborasi, dan kami itu Tanginda Group memfilter. Artinya kami bukan menutupi diri, tapi kami melihat sebagaimana konsisten dari perusahaan tersebut. Kami juga sempat cari di beberapa platform untuk mencari perusahaan ini kira-kira bergelut di dunia apa, di bidang apa. Jangan sampai Tanginda Group sementara viral ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menunjang dari dukungan untuk perusahaannya itu sendiri. Hanya menguntungkan dari perusahaan itu sendiri, tapi tidak hanya sekedar seremonial lah untuk kegiatan. Jadi kita mencari perusahaan yang berkelanjutan, yang ada visi misi untuk membangun lingkungan Gorontalo jauh lebih bersih lagi itu sendiri. Dan alhamdulillah di beberapa daerah kayak di Kabupaten Bone Bolango itu kami disupport langsung oleh kepala dinasnya, begitu juga di Kota Gorontalo, dan setiap di dua daerah itu yang kita sering turun, mereka sudah menyiapkan armada untuk pengangkutan dan beberapa petugas yang stay di lapangan untuk membantu Tanginda Group dalam proses pembersihan lingkungan. Bahkan dari beberapa daerah sudah menawarkan dikasih mobil, mau dikasih lahan untuk pengolahan sampah, tapi kami melihat dulu Kak, karena aktivitas kami kan tidak semata-mata untuk Tanginda Group. Artinya dari beberapa aktivitas dari Tanginda Group ini kan sudah ada kerjaan dan segala macam. Kami mencari lokasi yang sudah dekat dan itu yang akan dijadikan kampung bersih. Jadi kita fokuskan saja di kampung bersih supaya konsen kita itu di daerah kita sendiri dan bisa tersalurkan di beberapa daerah yang lain. Dan kami juga mendorong supaya anak-anak muda yang ada di Gorontalo khususnya untuk bisa membuat Tanginda Group part 2, dan kayak di ada Talumolo Group mau itu ada yang grup-grup yang lain, sehingganya isu terkait dengan lingkungan ini bisa disalurkan di beberapa anak muda yang lain begitu. Iya. Mengenai Tanginda Group yang kira-kira dari pertengahan tahun 2023 sudah mulai eksis ya, sampai dengan hari ini ternyata masih tetap aktif. Saya juga sempat lihat Instagramnya sampai dengan 3 hari yang lalu masih posting-posting terus. Berarti itu artinya tidak ketinggalan begitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, kira-kira Tanginda Group ini waktu awal pertama kali turun, atau misalnya ketika punya ide untuk kita mau buat komunitas ini, untuk apakah memang menggunakan dana pribadi terlebih dahulu, atau itu sudah ketika punya ide langsung menawarkan kepada pihak-pihak tertentu untuk ini sponsorin kita atau gimana? Untuk pertama kali turun seperti apa yang saya bilang tadi Kak, untuk pertama kali turun itu kita iseng saja. Jadi kita sementara waktu itu kita habis selesai mancing dan kita lagi istirahat di rumah atau perumahan temannya kita ada di mana, di Kota Utara. Kita lihat pas di depan perumahannya itu ada tumpukan sampah dan itu di saluran. Nah, founder saya terbesit untuk kalau bisa kita bikin seperti grup yang ada yang sudah viral di TikTok seperti Panawara dan segala macam. Dan kita langsung turun ke action tanpa APD, tanpa sarung tangan, dan itu kita langsung turun, kita eksekusi, kita buatkan video, dan di malam setelah kita upload itu sudah viral. Nah, berkaitan dengan Tanginda Group yang sampai dengan hari ini tetap eksis, kira-kira dari pertengahan tahun 2023 sampai dengan hari ini sudah berapa lokasi yang Tanginda Group turun ke lokasi tersebut yang banyak sekali sampah kemudian dipungut sampah-sampahnya? Untuk lokasinya itu sendiri kita sudah tersebar di 3 kabupaten kota yang ada di Gorontalo, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah di 42 sungai maupun lokasi yang sudah kita turun
dan terjun bersama PLN Nusantara Perupedika Gorontalo. 42. 42 di 8 bulan, ya 8 bulan. Sudah 42 itu sudah sangat luar biasa sekali, 42 sungai ya. Iya, dan 42. itu juga termasuk pantai. Iya, sudah termasuk pantai. Kalau untuk seperti tempat-tempat pembuangan sampah yang di pinggir-pinggir jalan itu tidak masuk. Iya, di Termasuk situ itu juga sudah juga. masuk, iya. Kira-kira sejauh ini sudah berapa ton sampah yang dikumpulkan? Kalau kita bisa hitung Kak, itu di sekitaran 50-an ribu ton yang sudah kita hasilkan. Seperti kita kumpulkan di mana di Pantai Indah Pohi itu, kita kumpulkan hampir 11.000 ton yang kita hasilkan dalam satu hari untuk kita kumpul. Dan Tanggida Group itu sendiri alhamdulillah sudah di tiga kabupaten kota. Itu lokasi terjauh di Kabupaten Gorontalo itu di Tondayua, itu di Batu Daha Pantai. Itu kita kolaborasi bersama anak-anak Universitas Gajah Mada yang kolaborasi bersama kita, mumpung mereka KKS di sini. Jadi kita kolaborasi dan PLN juga ikut support langsung di kegiatan tersebut. Jadi dari Tanggida Group ini sudah sejauh ini ya. Kira-kira kalau misalnya banyaknya volunteer yang misalnya tadi kan Bung Jamal sempat bilang 3.000 orang Iya, kan. sudah 3.000 Itu orang. informasinya disampaikan di mana? Kebetulan kami ada WhatsApp group Kak. Jadi WhatsApp group, iya. Jadi volunteer-volunteernya itu kita kumpulkan, kita masukkan dalam WhatsApp group dan yang lain itu sebagian di Telegram, sehingganya kita memberikan informasi juga secara cepat bisa tercapture oleh mereka di beberapa platform yang sudah kita buat. Di Instagram juga kita sering aktif, di TikTok, dan alhamdulillah dari 3.000 ini mereka sangat support terkait dengan aktivitas dari Tanggida Group. Bahkan mereka merindukan lagi kapan Tanggida di puasa ini, kapan Tanggida Group akan turun, dan ini baru saya sampaikan di sini Kak. Jadi di bulan puasa ini kami ada program bersih masjid yang itu disponsori langsung oleh PT PLN Nusantara Perupedika Gorontalo. Jadi kita akan hadir di setiap masjid yang ada di Gorontalo yang memerlukan bantuan kayak masjid yang kumuh dan segala macam. Itu kita akan bersihkan sampai kita tata sehingga masjid itu bisa digunakan kembali atau bisa layaklah untuk digunakan. Itu di program puasanya kita, dan insya Allah akan berjalan di minggu ini, dan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango. Kami sementara riset dan sementara kita planningkan untuk beberapa agenda yang ada di Gorontalo itu sendiri. Selanjutnya sudah sejauh ini tentang Tanggida Group. Sudah tentu 8 bulan berjalan, tidak mungkin tidak punya tantangan dan hambatan yang kira-kira itu cukup mengganggu sisi konsistensi daripada Tanggida Group untuk tetap lanjut atau tidak. Kira-kira apa tantangan paling besar yang selama ini dihadapi oleh Tanggida Group? Ada beberapa cerita lucu juga sih Kak. Ada beberapa teman, misalnya dimarah oleh pacar. Itu sendiri, iya, karena sering main kotor dan segala macam. Cerita-cerita lucu lah. Dimarah sama pacar, kenapa lagi masih mau ikut kumpul-kumpul sampah? Ini kan jijik dan jorok. Ada beberapa juga orang tua yang melarang. Di awal-awal dari Tanggida Group, ketika mereka lihat ya Tanggida Group sudah mulai eksis, mereka sudah terpikir bahwasannya Tanggida Group ini bisa Tanggida Group ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan tantangan juga sih Kak, kami di salah satu sungai itu kami ada air kayak air kiriman, dan itu kita hampir kalau kita terlambat mungkin kita sudah dibawa oleh arus. Dan itu tantangan sih Kak, karena dari awal-awal Tanggida Group itu sempat dimasuki ular lah di selangkangan kita, ular atau apalah sejenis-jenis makhluk-makhluk yang ini Kak. Pernah masuk rumah sakit Kak? Alhamdulillah belum, tapi sempat dibawa di dokter untuk waktu pertama itu gatal-gatal, infeksi. Makanya sebenarnya APD dari Belum pakai PLN. APD. Iya, belum pakai APD, Makanya sebenarnya APD dari PLN itu sangat berguna ya bagi aktivitas dari Tanggida Group itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Iqbal lagi. Kita akan bahas tentang
mungkin bisa jadi PLN juga ternyata punya tantangan tersendiri menjadikan Tanggida Group sebagai anak binaan daripada PLN. Tapi disimpan dulu jawabannya. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tentunya masih dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Iqbal dan juga Bung Jamal. Tapi kita selanjutnya beralih kepada Bapak Iqbal terlebih dahulu tentang pertanyaan saya tadi. Mungkin saja dari PLN ada tantangan tersendiri juga menjadikan Tanggida Group sebagai anak binaannya. Kira-kira sampai dengan hari ini ada tidak Pak tantangan tersendiri atau hambatan dan lain sebagainya? Ya, terima kasih Mbak Puspita. Jadi di awal-awal memang tantangan sebenarnya bukan dari Tanggidanya, dari internal kita. Ya, dimana kan untuk kegiatan seperti itu kan mengeluarkan dana ya. Tantangannya justru dari kita. Ini benar enggak kerjanya? Benar enggak ini? Jangan sampai ada dana kita ini kan mencederai visi misi yang sebenarnya ada di PLN. Nah, ketika dari beberapa kegiatan yang kami lakukan, alhamdulillah betul-betul mereka turun tangan dan mereka tanpa pamrih, enggak segan-segan. Tadi dikatakan sampai gatal-gatal, kami lihat sendiri ada yang bahkan anak muda sampai harus dimarahi pacarnya tadi kan. Iya. Itu jadi, dan itu mereka tidak kapok dari hanya satu kali itu, dan sehingga saya katakan sama mereka, oke, kami support habis lah untuk Tanggida, ayo kita coba buat besar, dan bukan hanya untuk kegiatan sampah itu mungkin saja, tapi seperti baru-baru kami malah kerjasama nih buat MTQ ini. MTQ, iya. Iya, udah baru-baru nih kami laksanakan di kampung kampung bersih Tanggida. Di kampung bersih itu udah selesai, dan alhamdulillah bukan MTQ-nya sebenarnya, yang utama adalah mengelola taman baca Quran itu, dan itu alhamdulillah sudah menelurkan beberapa santri yang pandai baca tulis ya, dan cerita dari masyarakat katanya bahkan ada preman yang tertarik, yang dulunya preman tukang bentor, yang mungkin kalau kita seorang malu-malu untuk mau lagi ngaji ya, tapi udah ada berapa, pas kami kemarin mau final, mau pemberian hadiah, malah masih ada daftar tunggu untuk ikut. Mendaftar. Jadi ini luar biasa. Jadi itu yang saya tadi katakan, bukan hanya mungkin Tanggida itu berbasis terkait lingkungan, bahkan kan didorong ke arah sana biar lebih banyak yang bisa kita berikan ke masyarakat. Berarti manfaatnya double untuk dunia dan untuk akhirat juga. Nah, kira-kira untuk PLN sendiri setelah membahas terkait tentang apa saja tadi tantangan, kira-kira dengan hal yang sama, program apa program berkelanjutan kira-kira dari PLN dengan Tanggida Group atau mungkin PLN-nya sendiri tentang isu yang sama? Ya, makasih Mbak Puspita ya. Jadi tadi dikatakan untuk program berkelanjutan, memang untuk program ini terus akan berkelanjutan. Ada beberapa yang tadi juga ISG-nya ISG ya, untuk penangkaran hewan apa segala macam, terus kerjasama dengan Tanggida. Jadi prinsip kami Tanggida ini, kami katakan Tanggida adalah mata saya, sekaligus tangan saya untuk saya gerakan. Jadi mereka yang bergerak terus di ujung, di lini depan, untuk mencari potensi-potensi apalagi yang kita akan berikan ke Gorontalo ini ya. Bukan cuma masalah sampah juga, masalah pendidikan apa segala macam. Ya, kami juga ada program 1000 guru. Nah, itu program 1000 guru memang bukan dengan Tanggida, ada komunitas 1000 guru juga kami sudah lakukan untuk di Gorontalo ini. Jadi saya katakan bahwa bukan cuma ini, banyak komunitas lah yang kami sesuai bidangnya yang telah kami lakukan untuk terus berkelanjutan untuk Gorontalo kita ini. Tentunya dengan dua kerjasama yang sangat harmonis ini, kira-kira apa harapan dari PLN UPDK Gorontalo tersendiri untuk Tanggida Group? Ya, tentunya ingin Tanggida ini menjadi besar, jangan sampai ketika besar juga lupa dengan asalnya ya, bahwa jangan sampai udah besar udah malu turun ke got-got ya. Jadi saya sangat bangga anak-anak muda ini,
Jadi harapan saya ke depan sebagai penggerak anak-anak muda sampai sudah 42, Pak. 42 volunteer ya yang ikut bergabung, sehingga menanamkan rasa tidak malu tadi untuk membersihkan sampah-sampah yang ada yang ada di got. Dan memang saya akui di Gorontalo ini musuh terbesar adalah sampah. Di mana-mana saya lihat harus kita prihatin lah untuk segera untuk membersihkan kota. Sebenarnya kota yang saya katakan waktu kita bincang-bincang tadi Mbak Puspita ya, bahwa kota Gorontalo kota yang indah sebenarnya, tapi karena adanya sampah, sayang keindahan itu bisa hilang dengan banyak sampah tercecer. Dan Tangidaa luar biasa, mudah-mudahan terus tiada henti untuk terus memerangi sampah. Dan selain memerangi tadi, ayo kita cari kita membuat apa untuk pemanfaatan sampah ini. Dan untuk Tangidaa Group sendiri, Bung Jamal, kira-kira sudah sejauh ini Tangidaa Group berjalan tetap eksis di Gorontalo sebagai anak muda yang tentunya Tangidaa Group fokus dengan isu lingkungan saja, itu sudah menandakan bahwa ternyata anak-anak Tangidaa Group itu kritis begitu. Nah, kira-kira sampai dengan hari ini ada tidak saran kebijakan untuk pemerintah daerah tentang sampah di Gorontalo yang kira-kira sampai dengan Februari kemarin itu ternyata 4.000 ton sampah tidak dikelola di Gorontalo. Ada nggak saran kebijakan? Misalnya ini harus dibuatkan kebijakannya Pak, biar nanti sampahnya lebih dikelola dengan baik atau bagaimana? Kami juga waktu beberapa pekan terakhir sering diskusi sama Pak Wali Kota Gorontalo, memberikan masukan terkait dengan perda terkait dengan untuk pemilahan sampah itu sendiri. Jadi dibuatkan perda untuk masyarakat, sehingga masyarakat ketika membuang sampah itu sampahnya tidak dikumpul satu kali, tapi sudah dipilah dan dipilih seperti yang ada di luar negeri. Mungkin di Surabaya sudah diterapkan seperti itu. Jadi kita sarankan kepada pemerintah untuk bisa yang pertama itu menambah armada untuk pengangkutan, yang kedua menambah tong-tong sampah yang ada di Gorontalo, yang ketiga itu terkait dengan peraturan untuk bisa memilah dan memilih sampah itu sendiri. Tapi Tangidaa Group selain konsen terhadap lingkungan, alhamdulillah dari beberapa program terakhir kami sudah kolaborasi dengan PLN. Itu bukan hanya di lingkungan saja, tapi ada di isu stunting. Itu kita sudah masuk di isu stunting, pemberian makanan untuk anak-anak yang gejala stunting dan segala macam. Itu di kelurahan, ada 2 kelurahan fokus yang kita di Dulomo Utara dan Dulomo Selatan, khususnya di Kota Gorontalo. Yang kedua itu demam berdarah, itu kita sudah masuk di situ. Dan isu terakhir itu isu El Nino, yaitu musim kekeringan. Ada 3 desa yang kita sudah bantu lewat program pemberdayaan masyarakat, mereka yang kita berdayakan untuk bisa membangun pompa air. Dan itu alhamdulillah sampai dengan sekarang yang ada di Desa Pentadio Timur, dan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut. Jadi 3 desa itu kalau tidak ada air, mereka ngantri di satu sumur itu berjam-jam, bahkan ada yang sampai antri subuh berkat dari pompa yang dibuat oleh kolaborasi Tangidaa Group bersama PLN. Mereka sudah langsung diputar keran, sudah nyala airnya. Jadi selain dari pemberdayaan pompa air itu Kak, sekarang mereka sudah bisa dimanfaatkan bukan hanya pompa air saja yang dibantu, tapi dalam listrik. Jadi mereka sudah dikasih listrik gratis untuk bisa diberdayakan, sehingganya mereka sudah tidak lagi pusing-pusing untuk ngantri sampai dari subuh sampai pagi lah. Dan sekarang kita konsen terhadap di bulan suci Ramadan itu konsen terhadap pembersihan masjid dan segala macam. Dan insya Allah ini bisa diikuti oleh beberapa generasi muda yang ada di Gorontalo, sehingganya volunteer dari Tangidaa Group itu makin banyak. Atau ada yang mau diskusi terkait dengan lingkungan. Alhamdulillah Kak, kami sempat beberapa kolaborasi juga dengan beberapa komunitas yang tergabung di AMJI, Aksi Anak Muda Jaga Iklim, yang dilaksanakan di ujung dari Bone Bolango itu. Kita juga ikut terlibat, sehingganya dari beberapa masukan dari pemerhati lingkungan, alhamdulillah kita bisa buat Gorontalo ini seperti Gorontalo pada umumnya yang dikenal sebagai kota jasa, yang sehingganya bebas dari sampah itu sendiri. Saudara, tentunya dengan
cerita-cerita yang sudah kita dapatkan tadi dari Tanghida Group dan juga PLN UPDK Gorontalo tersendiri, ternyata hanya satu gerakan dari mengumpulkan sampah, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan atau manfaatnya kepada masyarakat. Ternyata dari hanya mengumpulkan sampah bisa berpengaruh terhadap demam berdarah, stunting, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Iqbal dan juga Bung Jamal sudah berbincang-bincang, sangat menginspirasi dan sangat informatif kepada penonton sekalian. Terima kasih, sekian dari saya dan sampai jumpa.